Hai guys, selamat berjumpa kembali dengan novel populer viral kesayangan Anda ini. Saat ini admin ingin menghadirkan sebuah novel yang alur ceritanya sangat menarik dan seru. Novel ini berjudul Kaisar Agung Seni Bela Diri. Sebelum mengikuti keseruan ceritanya, mohon bantuan kalian untuk subscribe, like, dan share video-video yang ada di channel ini. Selamat menikmati. Kaisar Agung Seni Bela Diri, Bab 323, Pertarungan Terakhir. Sebelum pertarungan ini, meskipun nama Luo Xiu cukup terkenal di wilayah kecil di wilayah selatan, namun, dibandingkan dengan kekuatan besar kelas 1, seorang pendatang baru tidaklah berarti apa-apa. Bagi berbagai tanah suci, sangat umum melihat seorang penguasa bela diri berusia sekitar 20 tahun, bahkan para jenius teratas yang mencapai tingkat pangeran bela diri pun ada. Namun, pertarungan kali ini sangat berbeda, mengumpulkan para jenius dari 4 wilayah besar di alam samudra bintang dari berbagai tanah suci. Di antara banyak jenius ini, penampilan Luo Xiu cukup mencolok. Tidak ada yang mengira dia bisa mengalahkan lilian pewaris tubuh spiritual dari kolam teratai murni, dan bahkan menggunakan kepalan tangannya untuk memecahkan pertahanan cahaya teratai yang dikenal tak terkalahkan di tingkat yang sama. Banyak orang mulai berdiskusi, banyak yang merasa, dari 20 posisi terdepan di tempat suci rahasia ini, pria muda berbaju hitam bernama Luo Xiu pasti akan termasuk di dalamnya. Apakah dia bisa masuk 10 besar? Dia masih perlu bekerja keras mengalahkan orang terakhir dari kelompok ketiga. Di antara banyak ahli bela diri yang menonton, yang paling banyak mengetahui tentang masa lalu Luo Xiu bukanlah patriark bela diri Wu Qiyu. Tetapi sebaliknya, dia adalah Dewi Han Yu. Mengenai masa lalu Luo Xiu, Dewi Han Yu mengetahuinya melalui Lu Mengyao. Luo Xiu mulai berlatih di aula bela diri di kota Qingyun selama 3 tahun, sementara pada saat itu Lu Mengyao adalah guru di aula bela diri. Menurut apa yang diketahui oleh Dewi Han Yu, Luo Xiu pada usia 13 tahun masih berada di tingkat pemurnian tubuh. Sekarang dia berusia 21 tahun, dalam waktu singkat 8 tahun dia telah berlatih sampai ke tingkat penguasa bela diri. Meskipun bisa dianggap sebagai jenius teratas, dia masih tidak dianggap sebagai jenius terhebat. Namun, standar penilaian seorang jenius tidak sepenuhnya diukur melalui kultivasi, melainkan melalui kekuatan bertarung dan potensinya. Pertumbuhan anak muda ini sangat menakutkan. Mata Dewi Han Yu berbinar. Lu Mengyao dapat berlatih hingga tingkat pangeran bela diri dalam beberapa tahun karena sumber daya dan kondisi yang diberikannya. Bagaimana dengan Luo Xiu? Dalam beberapa tahun terakhir, dia tidak memiliki siapapun, bisa dikatakan sepenuhnya bergantung pada kesempatannya sendiri untuk tumbuh hingga sejauh ini. Patriark bela diri Wu Qiyu memperhatikan perubahan ekspresi wajah Dewi Han Yu, dan tidak bisa menahan diri untuk tertawa. Dewi Giok telah membawa seorang jenius dari wilayah selatan. Apakah mungkin dia ingin mencuri talenta lain? Patriark bela diri api bercanda. Saya sedang berpikir, Luo Xiu dan Meng Yao tampaknya cocok. Yang tidak diharapkan oleh Patriark bela diri Wu Qiyu adalah bahwa Dewi Han Yu tiba-tiba mengatakan hal seperti itu. Sementara itu, Duan Xitian yang berada di samping mendengar kalimat ini, pupilnya tiba-tiba menyempit. Lu Mengyao adalah murid yang diajar langsung oleh Dewi Han Yu sendiri. Luo Xiu adalah jenius yang direkomendasikan Patriark bela diri Wu Qiyu untuk bertanding. Jika kedua orang ini menyatukan ikatan, bukankah itu berarti bahwa Patriark bela diri Wu Qiyu dan Dewi Han Yu telah membentuk aliansi? Sebagai salah satu dari 4 patriark bela diri di kota suci, mereka juga memiliki hubungan kompetitif satu sama lain. Sudut mata Duan Xitian melirik ke patriark pembunuhan Xiaobo, sudut mulutnya tidak bisa menahan diri untuk berkedut. Dia sebenarnya ingin bersekutu dengan orang tua ini, tetapi patriark pembunuh Xiaobo adalah orang yang bersikap aneh. Jika dia mencoba untuk membentuk aliansi dengan dia, kemungkinan besar dia tidak akan dihiraukan sama sekali. Luo Xiu berada di kelompok ketiga. Setelah kekalahan Lilian, hanya Luo Xiu dan orang terakhir yang tersisa. Dia adalah seorang pemuda yang mengenakan jubah mewah. Di atas jubahnya terbordir gambar burung dan awan putih di bagian atas, serta gunung dan aliran sungai di bagian bawah. Wilayah selatan, Sekte Langit Bumi. Dari pakaian tersebut, dapat dilihat bahwa pemuda berjubah ini berasal dari tanah suci wilayah selatan, Sekte Langit Bumi. Burung dan awan putih melambangkan langit, sementara gunung dan sungai melambangkan bumi. Bersama-sama, mereka melambangkan alam semesta. Kekuatanmu sangat kuat, tubuh perangmu sudah mencapai tingkat pangeran tahap menengah. Kesadaranmu melebihi tingkat pangeran bela diri tahap ke-7. Tampaknya kamu juga memiliki teknik rahasia untuk meningkatkan kekuatan serangan dan artefak untuk cepat memulihkan energi yang hilang.
Dalam beberapa pertarungan sebelumnya, pemuda berjubah ini telah mengamati penampilan Luo Xiu dan mengidentifikasi beberapa teknik yang dikuasai Luo Xiu. Sebenarnya, karena tingkat kultivasi Luo Xiu yang masih rendah, jika kultivasinya sebanding dengan para jenius dari Tanah Suci ini, dia tidak memerlukan cara tambahan untuk bisa bersaing dengan mereka. Selain itu, apakah kamu masih memiliki kartu as lain? Pemuda berjubah itu tersenyum tipis. Jika saya katakan saya tidak memilikinya lagi, apakah kamu akan percaya? Luo Xiu juga tersenyum, tidak memberikan konfirmasi atau penolakan. Melihat sikap tenang dan percaya diri Luo Xiu, pemuda berjubah itu sedikit terkejut. Kamu benar-benar percaya diri, tapi kamu memang layak tahu namaku. Dengarkan baik-baik, orang yang akan mengalahkanmu hari ini bernama Su Feng. Saat berbicara, mata Su Feng meruncing, sebuah aura menakutkan meledak dari dalam tubuhnya, seperti badai yang telah lama terpendam, membuat ruang di sekitarnya menjadi terdistorsi. Pangeran bela diri level ke-7. Begitu aura Su Feng terungkap, Luo Xiu langsung menilai bahwa tingkat kultivasinya telah mencapai ranah pangeran bela diri tahap akhir. Meskipun merupakan jenius yang berasal dari Tanah Suci, sangat jarang ada yang bisa mencapai tingkat pangeran tahap akhir sebelum usia 40 tahun. Kebanyakan orang terhambat pada ranah pangeran tahap awal, dan hanya beberapa yang mencapai ranah pangeran bela diri tahap menengah. Ranah pangeran tahap menengah dan tahap akhir merupakan garis pemisah antara jenius top dan jenius langka. Menghadapi tekanan aura Su Feng, Luo Xiu tidak terpengaruh sama sekali. Tubuhnya berkedip dan menghilang dari tempat itu, menggunakan teknik serangan udara untuk bergerak mendekati lawan. Segel langit dan bumi. Dengan suara rendah, Su Feng mengangkat tangan dan melepaskan sebuah segel, yang membuat seluruh ruang arena menjadi keras dan padat, mencegah Luo Xiu menggunakan teknik serangan udara untuk berpindah jarak pendek. Bagi kultivator bela diri biasa, teleportasi adalah kemampuan yang sangat kuat. Tetapi bagi para ahli bela diri sejati, ada banyak cara untuk menetralkan kemampuan teleportasi. Dengan teleportasi yang tidak efektif, meskipun hanya mengandalkan kecepatan teknik naga terbang, Luo Xiu masih bisa mencapai Su Feng dalam waktu kurang dari 2 napas. Su Feng tampak tidak terganggu, mengangkat tangannya lagi dan melepaskan segel lain, membuat tanah di arena bergetar hebat, dinding-dinding batu menjulang satu persatu. Boom, boom, boom. Dengan kekuatan fisiknya yang hebat, Luo Xiu menghancurkan satu demi satu dinding batu. Tetapi dinding-dinding itu terus muncul, dan ia menghancurkan 18 dinding tetapi masih belum bisa mencapai Su Feng. Tubuh tempurmu memang kuat, tetapi jika hanya itu saja, itu sangat mengecewakan bagi saya. Su Feng berkata dengan dingin sambil tersenyum, dan cahaya biru muncul dari tubuhnya. Dia mengangkat tangannya dan energi yang kuat menyembur keluar dari bumi di bawah kakinya, mengalir ke telapak tangannya. Meminjam energi bumi, pupil Luo Xiu sedikit menyempit. Dia juga telah mendengar tentang Sekte Langit Bumi. Warisan Tanah Suci ini cukup misterius. Dalam mengendalikan kekuatan bumi dan langit, mereka bisa dikatakan telah mencapai penguasaan yang luar biasa. Dalam alam latihan bela diri, setelah mencapai alam Raja Bela Diri, seseorang dapat mulai mengendalikan kekuatan bumi dan langit. Dengan peningkatan alam, setelah mencapai alam penguasa bela diri dan mengkonsolidasikan jiwa spiritual, dan kemudian tingkatan pangeran bela diri dapat membentuk tubuh emas. Setiap alam besar memiliki metodenya yang unik, jadi kemampuan untuk mengendalikan kekuatan bumi dan langit di alam Raja Bela Diri secara bertahap ditinggalkan. Hingga kemudian, seorang praktisi bela diri besar menemukan bahwa setiap metode unik dari alam besar memiliki ruang pengembangan yang sangat besar. Akibatnya, berbagai metode latihan yang unik secara bertahap berkembang. Sekte Langit Bumi, fokus pada latihan kekuatan bumi dan langit. Kekuatan ini yang bisa dikuasai di alam Raja Bela Diri, setelah diperluas dan diperkuat, telah memberikan kekuatan yang lebih besar. Selain kekuatan bumi dan langit, seperti jiwa spiritual di alam penguasa bela diri, beberapa metode khusus untuk melatih jiwa spiritual juga berkembang, seperti tubuh emas di alam pangeran bela diri. Metode khusus untuk memurnikan tubuh fisik yang kuat juga telah berkembang. Alasan Luo Xiu tidak fokus pada latihan aspek tertentu adalah karena dia telah melatih cakram dunia hidup dan mati, yang pada dasarnya tidak memerlukan latihan khusus di salah satu aspek tersebut. Karena selama dia mencapai tingkat tertentu, dia akan mendapatkan kemampuan yang jauh melebihi orang lain di alam yang sama di setiap aspek. Segel bumi. Su Feng mengkonsolidasikan kekuatan bumi, mengangkat tangannya dan melemparkan. Energi bumi berubah menjadi tombak bercahaya yang mempesona, meninggalkan bayangan kabur, seperti meteor yang membelah langit. Ruang di arena pertarungan tidak terlalu besar, sehingga tombak energi bumi yang dikonsolidasikan tiba di depan Luo Xiu dalam sekejap mata. Jika dia menggunakan sayap roh, dia menghindarinya, tetapi di depan umum,
harta karun bawaan seperti sayap roh tentu tidak bisa digunakan. Terpaksa, Luo Xiu hanya bisa menggunakan tembok ilahi Tarsuna untuk menahan serangan ini secara langsung. Boom! Ledakan besar bergema, debu dan tanah berterbangan di arena, dan sosok Luo Xiu sepenuhnya tenggelam dalam debu, membuatnya tidak terlihat. Serangan Su Feng tidak berhenti di situ, tetapi dia terus melempar lebih dari selusin tombak energi bumi. Setiap serangan tombak setara dengan serangan penuh dari seorang praktisi kuat di tingkat pangeran bela diri ke-7. Ah! Teriakan kaget terdengar dari kerumunan. Di bawah serangan mengerikan seperti itu, bukan hanya praktisi kuat biasa di tingkat pangeran bela diri ke-7, bahkan yang lebih kuat mungkin juga akan terbunuh dalam satu serangan. Su Feng, yang berasal dari tanah suci sekte langit bumi, dengan tingkat kultivasi pangeran bela diri ke-7, kekuatannya sama sekali tidak kalah dengan praktisi kuat di tingkat pangeran bela diri ke-9. Di antara kerumunan yang menonton, Yan Yue menjadi tegang, meskipun dia tahu Luo Xiu sangat kuat. Lawannya adalah jenius teratas dari tanah suci, dan dalam pertarungan tingkat ini, sedikit kelalaian bisa berakibat cedera parah. Lebih dari selusin serangan tombak energi bumi menenggelamkan sebagian besar arena, sudut mulut Su Feng tersenyum dingin. Sementara kerumunan yang menonton menahan napas mereka, Yan Yue memegang ujung bajunya, berdoa dalam hati agar Luo Xiu tidak terluka. Namun, ketika debu berterbangan dan asapnya menyebar, senyuman dingin di sudut mulut Su Feng tiba-tiba membeku. Hanya terlihat di tengah arena yang hancur, Luo Xiu berdiri dengan tenang, tubuhnya diliputi api hitam yang naik tanpa cacat sedikit pun. Teknik pertahanan super, wajah Su Feng menjadi suram. Dia tidak percaya bahwa tubuh tempur di tingkat pangeran bela diri pertengahan bisa menahan serangan lebih dari selusin tombak energi bumi. Jelas pria ini telah menggunakan beberapa teknik pertahanan tingkat atas. Dan sejauh yang dia tahu, di antara 9 teknik tingkat atas dari teknik super itu, adalah teknik penyempurnaan ilahi Tarsuna yang bisa menetralkan sebagian besar serangan. Serangan mengerikan seperti itu, Luo Xiu ini bisa menahannya. Api hitam di tubuhnya itu kekuatan atribut apa? Baru saat itu, beberapa orang mulai memperhatikan api hitam di tubuh Luo Xiu, berusaha menebak kekuatan atribut apa itu. Setiap praktisi bela diri, setelah mencapai tingkat bawaan, akan mulai melatih kekuatan atribut, dan ada perbedaan tingkat di antara kekuatan atribut. Semakin kuat atributnya, semakin kuat kekuatan tempurnya. Namun, karena ada formasi di sekitar arena, kesadaran ilahi dari penonton tidak bisa menembus ke dalamnya, sehingga mereka tidak bisa merasakan aura api hitam, dan tidak bisa membedakan atribut apa itu. Harusnya itu jenis api khusus. Seseorang berspekulasi, praktisi biasa mungkin tidak bisa melihatnya, tetapi para tokoh besar dari berbagai tanah suci, serta 4 patriark bela diri, kesadaran ilahi mereka bisa menembus formasi untuk merasakan aura atribut di tubuh Luo Xiu. Atribut kematian, termasuk dalam kategori kekuatan atribut tingkat atas. Pemuda ini memiliki ambisi yang besar, dia memilih untuk melatih atribut kematian. Seorang tokoh besar dari tanah suci berbicara, untuk bisa melatih kekuatan atribut kematian hingga tingkat ini, dia pasti memiliki metode latihan untuk kekuatan kematian. Metode seperti ini jarang ditemukan. Kekuatan atribut semakin kuat, semakin sulit latihannya, dan demikian pula metode latihannya menjadi lebih langka. Kekuatan atribut yang kuat hanya bisa memberikan keuntungan di bawah tingkat patriark bela diri, seperti kita yang telah memasuki tingkat patriark bela diri. Semua telah menyentuh keberadaan kekuatan hukum, kekuatan atribut sekuat apapun, jika tidak bisa memahami misteri hukum, akhirnya hanya bisa berhenti di tingkat santo bela diri. Meskipun begitu, jika anak ini bisa memahami hukum kematian, maka begitu dia memasuki tingkat patriark bela diri, dia bisa menjadi lawan yang langka di tingkat yang sama. Bagi tokoh-tokoh besar dari tanah suci, kekuatan atribut tingkat atas paling banyak hanya membuat mereka sedikit tertarik, hanya hal-hal yang berkaitan dengan kekuatan hukum yang benar-benar akan menarik perhatian mereka. Di mata praktisi bela diri sejati, jika tidak bisa melewati penghalang pemahaman hukum, tidak peduli seberapa jenius atau bertalenta seseorang, mereka bukanlah apa-apa.